Jadi kalau ada yang mengatakan ini Habib Rizik ini majelis di Petamburan politik melulu ini. Saudara, kita ini semua makhluk politik. Artinya tidak ada satupun warga negara di negara manapun yang tidak tersentuh oleh politik. Ima dia menjadi pemain politik, ima dia menjadi komoditas politik, ima dia menjadi korban politik. Nggak ada nggak tersentuh politik ya. Buktinya bagaimana? Mari kita lihat. Kita warga negara. Saya tanya, wajib tidak tunduk kepada undang-undang? Kalau melanggar undang-undang di penjara gak? Di penjara. Saya tanya, undang-undang siapa yang buat? DPR. DPR lembaga politik bukan? Itu keputusan politik, saudara. Anggota DPR musyawarah membuat undang-undang, diambil keputusan, undang-undang itu diberlakukan kepada setiap negara. Itu keputusan politik. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah. Saudara, kalau ada mengatakan, saudara ngaji-ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan. Kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Manakala mengingat beliau, manakala memandang wajah beliau, terlebih kalau melihat senyuman beliau, saudara, saya bertanya-tanya, wahai ayahanda, wahai imam besar, wahai guru kami, wahai panutan kami, apa salahmu sampai mereka begitu gencar mengejarmu, sampai mereka begitu semangat menjatuhkan namamu, sampai mereka mencekalmu, sampai mereka ingin membunuhmu? Apakah kau merampok uang rakyat? Apakah kau selundupkan bertonton narkoba? Apakah kau ingin hancurkan negara? Apakah kau ingin rampas kekuasaan? Demi Allah, tidak, saudara. Tapi apa salah beliau, ibadallah? Salah beliau hanya satu. Beliau terlalu berani dalam menegakkan agama Allah, saudara. Beliau terlalu tegar di dalam mengibarkan panji Sayyidina Muhammad. Beliau terlalu berani di dalam mengambil langkah untuk membebaskan NKRI dari penjajahan asing dan asing, walaupun nyawanya, dirinya, semua yang dimiliki harus dihancurkan, saudara. Takbir. Hanya oleh karena itu, demi Allah, saudara, demi Allah, sebagaimana dulu para sahabat Rasulullah tidak pernah mundur satu langkah pun di dalam membela baginda Nabi Muhammad. Nggak peduli, saudara, walaupun nyawa mereka harus dikorbankan, nggak peduli walaupun harta mereka harus dikorbankan. Demi Allah, begitu pula kami berjanji pada malam hari ini, walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersibah darah, dicaci, dimaki, dihina, dibunuh sekalipun, kami tidak akan pernah mundur di dalam membela imam besar kami, saudara.